Malang, es Java memang the best, enak, nikmat, memberikan yang terbaik. Betapa nikmatnya bisa menunaikan sholat di depan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Syafatur Semakin Berkah. Episode kali ini kita akan membahas 1001 jalan menuju Baitullah. Nama saya Wina. Sebagai host kali ini kita bersilaturahmi langsung nih dengan salah satu sahabat Syafa. Beliau ini istimewa, namanya Bapak Angling. Nah, kita di sini mau berbincang-bincang santai cerita seputar pengalaman pribadi saat melakukan ibadah umroh dan pengalaman pribadi selama di Mekah dan Madinah. Bisa menginspirasi kita semua di sini. Assalamualaikum Bapak Angling, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak Wina. Alhamdulillah baik ya Pak, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Bapak, kalau boleh tahu keberangkatan umroh pertama bersama Syafa nih tahun berapa dan tahu travel Syafa dari mana? Boleh cerita sedikit nih? Alhamdulillah saya mengenal PT Es Java dari saudara saya yang kebetulan waktu itu beliau mau berangkat umroh bersama suami. Alhamdulillah kita diajak untuk ikut manasik sekitar bulan November 2018. Kita diajak manasik di Raya Beji, Daerah Batu. Di sana kita berkumpul, bertemu ownernya, Ibu Irma dan Bapak Haji Roni. Alhamdulillah kita bisa mengikuti dan mendaftarnya. Begitu Mbak Wina. Baik Pak, bagaimana nih Pak tips cara memilih jasa travel yang aman dan terpercaya? Mengingatkan di media sosial ya Pak, banyak sekali yang menawarkan harga murah tapi mengalami kendala. Ya, yang buat pengalaman saya itu banyak PT-PT travel yang menjanjikan harga murah dengan berbagai macam fasilitas, tapi ternyata yaitu setelah kita ikut mendaftar dengan biaya yang dijanjikan itu ternyata fasilitas yang diberikan tidak seperti yang dijanjikan. Banyak kecewa, dan untuk fasilitas yang mereka jalankan selama menjalankan ibadah umroh banyak yang merasa kecewa. Jadi tidak sesuai ekspektasi gitu. Tidak ya, sesuai ekspektasinya. Bapak, kalau boleh cerita sedikit nih perubahan Bapak yang dirasakan setelah pulang ibadah umroh, apa yang didapat saat berada di Mekah atau di Madinah? Alhamdulillahirabbil alamin, saya mengikuti PT Es Java mengantar jamaah-jamaah yang saya bawa di sana. Saya selalu meminta doa, mudah-mudahan saya juga bisa menyusul beliau, orang-orang yang baik yang selalu ikut mendoakan. Di sana saya hanya memberitahukan informasi supaya biar tidak salah. Alhamdulillah mereka semua bisa menikmati, dan alhamdulillah dengan ridho Allah akhirnya bisa terkabul dan saya bisa berangkat dengan melaksanakan ibadah umroh di bulan Oktober 2024. Begitu nikmatnya bisa menginjak kaki pertama kali di Madinah. Alhamdulillah begitu saya sampai di hotel, saya langsung melihat menara-menara begitu indahnya, melihat Masjid Nabawi, terasa nikmat, menangis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waktu menginjakkan di dalam masjid, saya sendiri langsung menangis sebegitunya. Ya Allah, masih bisa diberi saya kesempatan. Saya ini bukan orang baik, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah, setelah bisa masuk ke Raudhah, terus kita melaksanakan sholat di
depan Raudhah itu kita, ya Allah saya ingin memperbaiki diri. Insya Allah itu semua nanti akan saya perbaiki setelah sampai di Madinah, di Mekah. Begitu tahu Masjidil Haram, kita wis tidak ada bisa yang diucapkan, cuma kita bisa bersyukur, ya Allah ampuni saya, berikanlah saya kemudahan, kelancaran untuk menjalankan semua ibadah saya ini orang yang kurang baik, masih Engkau percaya bisa memberikan kesempatan untuk bersujud mohon ampun yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah setelah pulang dari sana, saya lebih bisa menjaga emosi yang selama ini kurang bisa menjaga waktu sholat subuh, terutama sholat subuh itu. Itu yang saya rasakan dari perubahan saya setelah pulang dari Mekah Madinah itu. Sholat subuh biasanya yang ngobrol-ngobrol istri saya itu, ayo sholat subuh, itu paling yang menjadi beban. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan dari diri sendiri ya, perubahan Pak? Alhamdulillah, itu yang tidak bisa diucapkan. Bapak Angling, doa khusus bisa berangkat umroh nih Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman bisa berangkat umroh, sedangkan di luar sana banyak calon jemaah yang ingin berangkat dengan beranggapan harus pakai biaya Pak. Begini ya Mbak Wena, kalau doa itu kita tidak punya doa khusus, tapi kita sebisa mungkin apa yang kita bisa baca ya kita baca, entah itu sholawat, zikir, atau apa saja, itu enggak tahu yang mana yang diterima sama Allah. Yang penting selagi kita bisa mengucapkan waktu kita berangkat dari rumah bekerja, waktu itu langsung tuh pengalaman ini ya, saya rasa ini rezeki dari Allah. Itu saya tidak terpikir untuk bisa menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat itu. Waktu itu saya tidak ada kepikiran, ya mungkin namanya sudah rezeki dari Allah melalui orang lain. Saya akhirnya bisa begitu cepat diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sana. Saya akhirnya bisa begitu cepat diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sana, bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang, ini loh PTS Java, yang mungkin masih ragu. Memang pertama saya kan juga belum merasakan, akhirnya saya bisa merasakan betapa pelayanan mulai dari awal sampai akhir kembali ke Malang. Es Java memang the best. Mudah-mudahan Es Java bersama keluarga, bersama tim memberikan yang terbaik untuk para jamaahnya. Kita tidak melihat hotelnya, tidak melihat bentuk makanannya yang di sana. Kita yang pertama niat saya yaitu ditemukan orang-orang yang baik, diperlihatkan hal-hal yang baik, diberi apapun enak-enak, nikmat-nikmat, dan yang diberi kesehatan bisa menunaikan segala aktivitas yang dilaksanakan untuk melaksanakan umroh itu tadi. Alhamdulillah bisa mengikuti semua rangkaian-rangkaian, bisa mencium Hajar Aswad, terus bisa mencium kain Ka'bah, itu kita alhamdulillah bisa. Baik Pak, doa khusus bisa berangkat umroh nih Pak. Cerita awal mula bisa berangkat umroh, bagaimana Bapak mempertahankan semangat ibadah setelah kembali ke Indonesia? Bisa menunaikan sholat di depan Ka'bah, tidak disangka-sangka. Ya Allah, belum tentu saya bisa seperti itu lagi. Ya mudah-mudahan nanti bisa berangkat lagi, bisa diberi kesempatan lagi bersama Pak Roni, Mas Nibras, atau Mas Anto, atau dengan yang lainnya. Mereka memang senantiasa memberikan pelayanan terhadap jamaahnya, memang jos. Saya akui Es Java, Bu Irma, terima kasih Pak Roni, Mas Nibras, dan semuanya tim Es Java. Mantap.
Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada pendengar semua di sini mengenai haji atau umroh? Kalau yang sekarang itu yang jadi masalah itu orang kan, ya mungkin setahu saya orang mau umroh itu kan banyak perbedaan kan. Katanya haji dulu baru umroh. Kalau yang setahu saya pribadi, kalau bisa, kalau ya memang wajib untuk haji itu memang wajib kalau dilihat dari kondisi jaraknya juga kan itu. Nah, sekarang kan menunggu haji itu kan bedanya kan jauh kan itu loh. Kalau kita memang punya rezeki lebih, ya alangkah baiknya kita berumroh dulu sambil menunggu pendaftaran haji itu. Siapa tahu setelah kita umroh, mohon di sana kan tempat yang paling mustajab. Ya, Pak. Mudah-mudahan jadwal kita yang sekiranya masih jauh bisa dipercepat. Kan kita tidak tahu. Ya, makanya di sana kan tempat paling mustajab untuk meminta apapun di sana. Ya, kalau saran saya, kalau bisa selagi kita masih diberi kesehatan, umur, rezeki, kita umroh dulu. Itu kan sebagian dari haji kecil ya. Iya. Itu yang ya mudah-mudahan bisa membuka, dan kita jangan terlalu di sana itu, kita meditlah yang mencari rezeki sampai direwangi seperti tapi untuk kita datang ke tanah suci, ke rumahnya Allah, kita kikir, jangan sampai lah nanti kalau sama Allah kasih penyakit satu aja yang membutuhkan biaya banyak, terus bisa bilang apa? Kan kita nggak bisa bilang apa-apa. Makanya mumpung ada rezeki, ya alhamdulillah di Safa standar, jadi tidak mahal, tidak murah, tapi konsisten sesuai yang dicantumkan seperti yang di brosur-brosur itu. Alhamdulillah, ya itulah kelebihan dari Safa. Setelah daftar orang fokus, oh ya itu tidak ada tambahan lagi. Kalau yang di lainnya kan masih tambahan ini, dengan diiming-imingi dengan fasilitas ini, dengan harga murah fasilitas ini, ternyata sampai kita daftar, sampai kita mau berangkat ada tambahan lagi yang nanti memberatkan kita. Jadi kita nanti tidak fokus ke ibadah, malah mikir soal biaya tadi itu. Ya mudah-mudahan para pendengar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, diberi rezeki, bisa menabung di Tajilnya PTS Jafa Barokah Indonesia. Masya Allah. Mari, mumpung ada setnya, kita segera daftar. Alhamdulillah di PT Jafa tidak, insya Allah amanah, tidak abal-abal, langsung diantar oleh pemiliknya dengan mempunyai tim yang oke. Terima kasih untuk penonton semua di sini sudah mendengarkan podcast kami, dan jangan lupa ikuti episode podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Angling sudah menyempatkan waktunya bersama Syafa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Amin. Syafatur semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.